Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita dari kitab Mutammimah al-Ajurumiyah yang telah lama kita stop. Ini ad-darbu tsani al-ma'rifah udah belum? Kayaknya belum lah al-ma'rifah ini. Nakira ma'rifah ya? Sekarang nakira ma'rifah ya? Iya, nakira. Baik. Nakira ma'rifah kayaknya sekarang ya masih. Kemarin tuh sebentar doang soalnya. Artinya kemarin ada gangguan hujan kan? Ulang lagi aja enggak apa-apa ya? Iya. Bab nakira wal ma'rifah al-awalan nakira. Diawalkan dengan nakira karena nakira adalah asal daripada ma'rifah gitu ya. Setiap ma'rifah pasti apa? Ada nakirahnya. Itu ghaliban. Rata-rata kayak gitu semua. Nah, ahaduhuma yang pertama an-nakirah, al-ismu dzarban ahaduhuma an-nakirah wa hiya al-asl. Apa nakirah? Wa hiya kullu min syai'in fi jinsi. Setiap isim yang dia syai' mencangkup. Yang dia mencangkup fi jinsi pada jenisnya. Contohnya misalkan apa? Rajulun. Maka rajul ini apa? Man balagha min bani Adam. Laki-laki yang telah balik dari anak Adam semua. Siapapun itu masuk di dalam kata rajul ini. Berarti apa? Kullu syai'in fi jinsi. La yakhtassu bihi wahid. Tidak dikhususkan dengan lafaz nakirah tersebut wahid, satu saja. Duna akhar, tanpa yang lainnya. Artinya tanpa kita hanya khususkan segelintir orang, tanpa Umar, tanpa Amir enggak boleh. Itu bukan nakirah namanya. Seperti rajul, faras, kitab. Nah, kitab ini mutlak untuk seluruh kitab boleh. Ya, hadza kitabun. Ya. Ma'a kitab apa aja mencangkup. Yang penting apa? Suatu yang ditulis. Itu namanya kitab. Itu nakirah namanya. Wa taqribuha, pendekatan kepada ilfahmi pemahamannya adalah an yuqala, kita katakan an-nakiratu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi. Setiap kata yang bisa masuk alif lam padanya, seperti rajul, imra'ah dan thawb. Au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulil alif wal lam alaihi, atau setiap kata yang waqa'a, terjadi atau terletak, atau dia menggantikan mawqi'a, posisi, ma yasluhu, ya menggantikan posisi, yang mana posisi tersebut apa? Posisi yang digantikan yasluhu, bisa dukhulul alif wal lam alaih, masuk alif lam padanya. Paham ya? Seperti contohnya dzi, dzu, dza, seperti al-asmaul khamsah. Maksudnya dzu, dza sama dzi yang dia dari al-asmaul khamsah. Karena dia na'am adalah kata yang menduduki kedudukan suatu kata, yang mana kata yang didudukinya dia itu bisa masuk alif lam. Wa huwa sahib, itu adalah sahib. Ya, kita lihat sahib, kita bisa katakan as-sahib. Sahib bisa kita katakan as-sahib. Nah, kemudian wa darbu tsani, sebelumnya, sekarang berarti dzu ini nakirah atau ma'rifah? Nakir ya. Dzu ini nakirah. Dia bimanzilati sahib biduni al. Kedudukannya seperti sahib yang tidak ada alnya. Wa darbu tsani, kemudian jenis yang kedua al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Nah, di sini enggak disebutkan sama Al-Hattab tentang definisi ma'rifah. Tentang definisi apa? Ma'rifah. Sebagian mendefinisikan ma'rifah itu dengan bi annaha ma dalla ala muayyan bi dzatihi. Sebagian mendefinisikan ma'rifah itu dengan ucapan bi annaha ma dalla ala muayyan bi dzatihi, yaitu adalah kata yang menunjukkan atas suatu zat yang telah pasti. Itu namanya ma'rifah. Seperti Zaidun. Zaid ini adalah kata yang menunjukkan atas zat. Al-musamma bi Zaid, yang diberi nama dengan Zaid. Itu namanya ma'rifah. Naam, menurut sebagian ulama.
atau menurut definisi yang dibawakan sebagian ulama. Seperti contohnya huwa, domir. Ini dia kata yang menunjukkan atas zat yang muayyan. Kembalinya kemana? Orang yang jelas ya. Ra'aitu Zaidan wa huwa yajlisu 'alal kursi. Huwa jelas, muayyan bidzatihi. Makanya dikatakan ma'rifah. Kemudian wahiyya sittatu anwa'in, dan dia ada 6 jenis. Masing-masing jenis ini nanti memiliki rutbahnya masing-masing. Ya, kedudukan apa? Masing-masing dari posisi tersebut. Dari sisi mana kedudukannya? Dari sisi maratib tentang quwwatul ma'arif, ya, a'raful ma'arif, martabah ma'rifat daripada yang ma'rifah. Karena ma'rifah itu bertingkat-tingkat. Di anal ma'rifah tatafawat. Karena ma'rifah itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling ma'rifah, ada yang lebih ma'rifah, ada yang sangat ma'rifah, ada yang ma'rifahnya enggak begitu itu. Paham ya? Hai. Kemudian wahiyya sittatu anwa'in, dia ada 6 jenisnya. Al-mudmar, yaitu adalah mudmar. Nah, ini maratib al-ma'rifah yang pertama. Ad-dhamir. Kita sebutkan aja dulu ya, ntar Anda sebutkan lagi di catatan Anda. Summal alam, kemudian alam. Nah, makanya pakai summa. Maksudnya apa? Nah, al-martabatu tsaniyah minal ma'rifah al-alam. Ya, kedudukan ma'rifah yang kedua itu adalah alam. Tsummal isyarah, kemudian isim isyarah. Tsummal mausul, kemudian mausul. Tsummal mu'arraf bil ada, kemudian yang dimarifatkan dengan ada. Syal ada al-alif wal lam. Wasadis, yang keenam. Nah, ini pakai waw. Kenapa yang keenam pakai waw? Karena nanti martabah ma'rifahnya dia al hasabi ma yudhaf ilai, tergantung daripada kata yang dimudhafkan. Wa ma udhifa ila wahidin minha, ya, yaitu apa? Kata nakirah yang disandarkan kepada salah satu dari yang disebutkan sebelumnya. Nah, wa huwa fi rutbati ma udhifa ilai, dia adalah kedudukannya sesuai daripada perkara yang disandarkan kepadanya. Kalau umpamanya ya, kata rajulun disandarkan kepada alam, maka dia fi rutbati al-alam. Kalau disandarkan kepada kata isyarah, maka dia fi rutbatil isyarah. Paham ya? Kurang lebih kayak gitu. Nanti kita akan tambahkan faedahnya. Illa ismal mudhaf, kecuali isim yang mudhaf ila dhamir, kepada dhamir. Kenapa dikecualikan? Fa innahu fi rutbatil alam, karena isim yang dimudhafkan kepada dhamir, dia itu rutbahnya, posisinya, ya, kedudukan ma'rifahnya dia itu di kedudukan al-alam, nama, bukan di kedudukan apa? Ad-dhamir. Mafhum ya, kan? Nah. Di sana dikatakan hasya nomor 3, idz law kana fi rutbati dhamir lama sahha maratu bi Zaidin sahibik. Karena kalau umpamanya kata yang nakirah disandarkan kepada dhamir, kemudian dia dikatakan rutbahnya sama kayak rutbah dhamir, kayak kedudukan ma'rifatnya dhamir, lama sahha, maka tidak sah perkataan seorang. Apa perkataannya? Maratu bi Zaidin sahibik, saya berpapasan dengan Zaid yang itu dia adalah saudaramu atau temanmu. Enggak, kenapa enggak sah? Idz sifa la takunu a'rafa minal mausuf. Karena sebagian ulama nahwu yang berpendapat demikian, karena sifat itu tidak boleh lebih ma'rifat daripada yang disifatinya. Sekarang kita lihat maratu bi Zaidin sahibik. Kalau kita katakan sahib ini nakirah disandarkan kepada dhamir, kemudian dia fi rutbati dhamir, maka berarti dia adalah sifat yang a'raf min Zaid minal mausuf, lebih ma'rifat daripada yang disifati, karena yang disifati adalah alam, nama. Alam rutbahnya kedua daripada dhamir. Paham ya? Ini menurut sebagian ulama. Naam.
Bal mithluhu audunah. Ya, bahkan apa? Sifat itu ketentuannya harus yang semisal atau ya di bawah daripada mausufnya. Wadzalika, yang demikian itu annal hikmata, bahwasanya hikmahnya adalah taqtadi an yabda'al mutakallimu bima huwa a'raf. Ya, seorang mutakalim, naam hikmahnya konsekuensinya apa? Berkonsekuensi dia memulai ucapan dia dengan perkataan yang lebih ma'rifat. Ya? Supaya memulai ucapannya dengan perkataan yang lebih ma'rifah, baru yang ma'rifah. Tidak boleh dia kepada yang ma'rifahnya di dasar, kemudian penutupnya ma'rifah yang apa? Yang lebih ma'rifah. Itu na'am sedikit ta'lil dari sebagian ulama. Nah, kesimpulan maratibul ma'rifah itu ana bawakan di sini. Al-awwal ad-dhamir. Dan dhamir itu terbagi menjadi 3, ikhwan. Ada dhamir apa? Mutakalim, mukhatab sama ghaib. Berarti a'raful ma'arif itu adalah mutakalim. Ya. A'raful ma'arif dari dhamir pertama mutakalim. Ya, rutbah maratibul ma'rifah pertama ad-dhamir al-mutakalim. Ya. Maratibul ma'rifah pertama dhamirul mutakalim, kedua dhamirul mukhatab, ketiga dhamirul ghaib, keempat baru al-alam, kelima al-mudhaf ila dhamir. Paham ya? Keenam al-mudhaf ila al-alam, ketujuh al-isyarah, kedelapan al-mudhaf ila al-isyarah, kesembilan al-mausul, ke-10 al-mudhaf ila al-mausul, ke-11 al, ke-12 al-mudhaf ila al. Apa? Disandarkan kepada al, bisa lah ya. Apa? Ini berarti maratibul ma'rifah ada 12. Yang paling ma'arif adalah dhamir mutakalim. Ini kita sangat penting memahami dari maratib ma'rifatid dhamair. Tingkatan ma'rifatnya dhamir, karena nanti akan berpengaruh daripada pembahasan dhamir yang mutasil dan munfasil. Ntar ada bab yang kita udah pelajari di Ibnu Aqil, mata ma'amkana an yu'ta bidhamirin mutasil la yajuz an yu'ta bidhamirin munfasil. Kapan kita masih memungkinkan untuk mendatangkan dhamir mutasil, maka tidak boleh kita menggunakan dhamir munfasil kecuali pada 2 bab. Ya, kecuali pada 2 bab, dan ini bab pertamanya nanti berkaitan dengan maratib ma'rifatid dhamair. Naam. Naam, kita akan pelajari nanti. Dikit lagi. Wa yustatsna mimma dzukira ismullahi ta'ala. Dikecualikan di sini ya, kita ke kitab qala al-muallif wa yustatsna mimma dzukir, dan dikecualikan dari yang telah disebutkan tadi, yang ada 12 Anda sebutkan barusan, ismullahi ta'ala, nama Allah azza wa jalla. Fa innahu alamun, sesungguhnya nama Allah azza wa jalla adalah alam, wa huwa a'raful ma'arif bil ijma', dan ini adalah ma'rifat yang paling ma'rifah dengan kesepakatan para ulama. Faham ya? Jadi berarti dhamir mutakalim itu martabatnya kedua. Ana ada kisah dari Sibawayh kalau nggak salah ya. Jadi pernah dengar nggak tuh? Hah? Apa? Bukan. Jadi gini. Jadi pernah dikabarkan bahwasanya ya, Sibawayh itu adalah orang yang sangat kuat, memiliki pendapat atau berpendapat kokoh untuk mengambil pendapat bahwasanya nama Allah azza wa jalla lafzul jalalah ini adalah a'raful ma'arif, ma'rifat yang paling ma'rifat daripada yang lain. Karena pada situ ada perselisihan. Tapi Sibawayh tetap menegaskan, pokoknya yang paling ma'rifat adalah nama Allah. Yang paling ma'rifat adalah lafzul jalalah. Dengan sebab beliau memberikan pendapat demikian, kokoh di atas pendapatnya,
Naam, dikabarkan bahwasanya pernah di suatu mimpi, naam, dan di mimpi tersebut dikabarkan bahwasanya si bawai itu masuk surga. Ya, masuk surga disebabkan apa? Pendapat ini. Ini hanya kisah kan ya. Kisah yang dibawakan oleh Al-Ahdal dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah. Syarah Mutammimah Al-Ajurumiyah. Untuk baca Al-Kawakib itu pasti ketemu tentang naam kisah ini. Allah alam. Ini adalah ma'rifat. Kita masih dalam pembahasan maratibul ma'rifah. Ada sekian ya tadi udah kita bahas tambahannya, faedahnya. Adapun rinciannya tentang isim-isim ma'rifah ini kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullahu khairan katsira. Walhamdulillahirabbil alamin.